Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praditya Argi Wicaksana dari kelas M 2022C dengan NIM 22030302141 akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Satu, ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. 2. Menurut Syariati 1982-146, ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut kelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. 3. Dengan demikian, ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori perjuangan dan dianut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan. Tim Pendidikan Pancasila Unesa 2014-191. Dalam pandangan Ribeiro 1986-5, ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur-unsur seperti berikut. Pertama, pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. 2. Rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. 3. Kesadaran dan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. 4. Usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. 5. Usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Tim Pendidikan Pancasila Unesa 2014-192. Sedangkan menurut Thomson 1984 bahwa ideologi mengandung 3 unsur utama, yaitu 1. Adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan yang dianggap benar setidaknya bagi para penganutnya. 2. Memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral. Seperangkat nilai itu akan mengatur dan menata kondisi masyarakat. 3. Memuat orientasi pada suatu tindakan. Hal ini mengandung makna bahwa ideologi bukan sekedar penafsiran semata, akan tetapi merupakan pedoman untuk mewujudkan nilai atau keyakinan moral. Oleh karenanya, ideologi harus memiliki suatu interpretasi, etika, dan retorika. Tim Pendidikan Pancasila Unesa 2014-192. Dimensi ideologi. Yang pertama, realitas. Mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengadaptasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi mencerminkan citra bahwa dirinya sama dan sebangun dengan realitas yang ada di dalam masyarakat. 2. Idealisme. Kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya sehingga gagasan pokok yang terkandung di dalamnya benar-benar diyakini. 3. Fleksibilitas. Mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Pasha 2002 nomor 33 sampai nomor 34. Hal ini mengandung pengertian bahwa ideologi harus mampu mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi tanpa mengubah jati diri yang sesungguhnya. Tim Pendidikan Pancasila Unesa 2015 halaman 194. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Yang pertama, ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme berpangkal pada ontologis, bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah, maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik. Manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya, sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama.
Negara yang pertama kali memulai timbulnya liberalisme adalah negara Inggris. 2. Ajaran liberalisme bertolak belakang dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun kecuali dengan persetujuannya. Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar, yaitu kebebasan individu secara mutlak, kebebasan mengejar kebahagiaan hidup dan dicapai dengan bebas. Tim Pendidikan Pancasila Indonesia 2014 halaman 195. Paham liberalisme tentu sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Tentu saja kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan masyarakat dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajibannya terhadap masyarakat. Tim Pendidikan Pancasila Indonesia 2014 halaman 196. Yang kedua, ideologi sosialisme komunis. Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx tahun 1818 sampai 1853. Tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. Secara tegas, Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tentram dengan tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan dihapusnya pembagian kerja. Tim Pendidikan Pancasila Indonesia 2014 halaman 197 sampai 198. Komunisme yang dicetuskan Karl Marx memandang bahwa hakikat, kebebasan, dan hak individu itu tidak ada, sedangkan manusia pada hakikatnya merupakan sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas, bukannya individualitas. Individualisme merupakan sumber penderitaan rakyat. Hak milik individual harus diganti dengan hak milik kolektif. Individualisme diganti sosialisme komunis. Oleh karena tidak adanya hak individu, maka dapat dipastikan bahwa menurut paham komunisme demokrasi individualis itu tidak ada. Yang ada hanyalah hak komunal. Dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang saling berinteraksi secara dialektis, yaitu kelas kapitalis dan kelas proletar, buruh. Kelas kapitalis senantiasa melakukan penindasan atas kelas buruh proletar. Oleh karena itu, harus dilenyapkan melalui suatu revolusi. Tim Pendidikan Pancasila Indonesia 2014 halaman 198. Yang ketiga, ideologi Pancasila. Pada awalnya, secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang telah diyakini kebenarannya, kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara, kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan bangsa dalam hidup bernegara. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan nilai ketuhanan menjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Tim Pendidikan Pancasila Indonesia 2014 halaman 199. Ideologi mempengaruhi cara suatu bangsa mengatasi masalah pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dua ideologi yang telah dibicarakan sebelumnya dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun dalam era globalisasi ini, ideologi komunis tidak mampu bertahan karena tidak mampu mewujudkan impian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Tim Pendidikan Pancasila Indonesia 2014 halaman 200. Yang ketiga, ideologi Pancasila. Ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing bangsa. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang panjang. Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Aziz 2009 dalam Tim Pendidikan Pancasila Indonesia 2014
Halaman 199. 3. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagas oleh The Founding Father setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 200. Proses globalisasi membawa dampak yang luas. Dalam bidang ideologi, kita melihat adanya dua kekuatan ideologi besar, yaitu ideologi liberalis, dan ideologi komunis. Dua ideologi tersebut menjadi kekuatan dunia selama beberapa dekade yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 200. Namun, ideologi komunis tidak mampu bertahan. Hancurnya ideologi komunis disebabkan karena ideologi komunis dibangun dari suatu filosofi yang tidak universal. Konsep materialisme dan konsep sama rasa sama rata bertentangan dengan kodrat manusia. Sedangkan pada ideologi liberalis yang sampai sekarang masih bertahan didasarkan pada kebebasan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, liberalisme mengarah kepada individualisme, sehingga kepentingan dan hak individu lebih ditonjolkan. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 201. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan makin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran itu semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 202. Kebenaran Pancasila secara filosofis menurut Notonegoro terletak pada hakikatnya yang abstrak, umum, dan universal. Menurut Notonegoro, hakikat Pancasila yaitu kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, sebab kelima nilai tersebut berdasarkan pada kodrat manusia. Menurut Notonegoro, hakikat manusia terdiri atas 3 kodrat, yaitu bahwa manusia terdiri dari jiwa, raga, individu, sosial, makhluk pribadi, makhluk Tuhan. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 203 sampai 204. Kebenaran Pancasila secara religius bisa dilihat dari hakikatnya, yaitu berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran semua agama. Jika agama diasumsikan sebagai suatu kebenaran, maka Pancasila juga benar. Karena itu Pancasila mengandung kebenaran secara religius, paling tidak pada sila pertama. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 205. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam arti nilai-nilai Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Franz Magnus Suzeno 1987. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan kebudayaan serta agama, berdasarkan persamaan masa lampau dan cita-cita ke masa depan. Sebagai ideologi terbuka, berarti Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 205. Kebenaran Pancasila secara religius dilihat dari hakikatnya yang terdiri atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Secara ilmiah, bisa dilihat dalam kenyataan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Secara koherensi, kebenaran Pancasila dilihat pada susunannya. Sedangkan jika dilihat dari hukum sebab akibat, yang juga merupakan asumsi ilmu, maka susunan Pancasila juga mengandung kebenaran. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA halaman 206. Pancasila ideologi sebagai ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila dan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 207. Dalam wacana politik internasional yang tidak menentu dan globalisasi bersama dengan gagasan-gagasan yang tidak seimbang saat ini telah menyebabkan bangsa-bangsa dunia ketiga
dalam posisi sulit, terutama dalam rangka mempertahankan jati dirinya. Hal ini karena politik internasional dan globalisasi adalah sebuah proses penaklukan budaya. Upaya mempertahankan jati diri ini adalah mekanisme melestarikan diri sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang takluk secara budaya, disukai atau tidak, akan mengambil budaya penakluk tersebut tanpa melalui sebuah proses kreatif. Rashid dalam tim MKO Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 208. Dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan tuntutan demokratisasi, yang harus dilakukan bahasa Indonesia agar mampu bersaing dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas moral, kualitas sosial, dan kualitas intelektual. Kualitas moral dan kualitas sosial berkaitan dengan jati diri bangsa. Pembangunan jati diri bangsa bukan hal yang instan, melainkan membutuhkan waktu panjang dan harus dimulai sejak dini serta dilakukan terus-menerus. Proses kreatif bangsa adalah upaya bangsa untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus, keberanian meninggalkan aspek-aspek negatif budaya sendiri, dan mengambil aspek-aspek positif budaya mainstream, serta mengambil keputusan atas postur budaya mereka sendiri dengan penuh tanggung jawab. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 208-209. Peran kreatif manusia harus dipandang sebagai peran utamanya sebagai makhluk sejarah. Sejarah atau histori adalah kisah upaya kreatif manusia dalam menjawab tantangan hidup. Menjadi kreatif berarti mengambil keputusan untuk bertanggung jawab. Kewenangan kreatif ini dipijakan pada kapasitas kreatifnya, yaitu 1. Kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan, termasuk pasar yang dilayaninya. 2. Kesanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif. 3. Kejujuran untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. 4. Kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 210. 5. Kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecahan masalah tersebut. 6. Keberanian untuk memilih pemecahan masalah dengan penuh tanggung jawab. Dan 7. Keterampilan untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut secara etis, terutama dalam sebuah lingkungan yang majemuk. Rashid 2007 halaman 10. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 210. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.